Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Pada kesempatan ini Bapak akan menjelaskan tentang materi fisika, yaitu pengukuran. Ilmu fisika bertujuan untuk memberi pemahaman terhadap kejadian alam dengan mengembangkan teori yang didasarkan pada eksperimen. Teori umumnya dinyatakan dalam bahasa matematika. Ternyata berbagai gejala alam yang teramati dapat dijelaskan dengan beberapa hukum dasar fisika. Sebelum membicarakan tentang hukum fisika, perlu kiranya didefinisikan secara jelas besaran-besaran fisika yang terkait. Berikut adalah besaran-besaran fisika dan satuan. Setelah mempelajari topik ini, Anda diharapkan dapat mendefinisikan besaran vektor dan besaran skalar, memberikan contoh-contoh besaran vektor dan besaran skalar. Apakah fisika itu? Fisika merupakan ilmu pengetahuan dasar yang mempelajari sifat-sifat dan interaksi antar benda atau materi dan radiasi. Fisika merupakan ilmu pengetahuan yang didasarkan pada pengamatan eksperimental dan pengukuran kuantitatif atau sesuai dengan metode ilmiah. Dalam metode ilmiah, meliputi 5 langkah berikut. 1. Pengamatan. Yaitu pengambilan data baik dari pengamatan langsung atau dari eksperimen. Yang berikutnya hipotesa, penalaran sementara terhadap peristiwa yang diamati yang masih perlu diuji kebenarannya dengan eksperimen. Yang berikutnya mengadakan eksperimen, suatu prosedur tertentu yang dilakukan untuk mendapatkan atau menguji atau mendemonstrasikan suatu peristiwa. Setelah eksperimen barulah nanti membuat suatu teori atau kita melihat teori dari beberapa literasi, ya. Kalau sesuai nanti masuk ke prediksi. Dari prediksi nanti akan timbul hasil, baik itu hasilnya positif ataupun negatif. Kalau hasilnya positif nanti uji lagi, uji prediksi, ya. Sedangkan kalau hasilnya negatif maka perbaiki lagi teorinya. Berikutnya tentang pengukuran. Pengukuran di sini pengamatan tentang peristiwa alam, ya. Di mana pengukuran ada yang secara kuantitatif, yaitu pengukuran dengan menggunakan alat ukur secara langsung, dan ada pengukuran yang secara kualitatif, yaitu tidak menggunakan secara langsung. Dalam pengukuran kita memerlukan alat ukur di sini, ya. Alat ukur, dan apa yang diukur nanti harus dinyatakan dengan satuan. Yang diukur adalah besaran tentu. Yang besar dan dinyatakan dengan satuannya. Dan dalam pengukuran menggunakan sistem metrik, yaitu standar ukuran, ya. Juga alat ukurnya harus dikalibrasi. Klasifikasi besaran fisika. Besaran fisika secara konseptual, yaitu ada besaran pokok dan ada besaran turunan. Besaran pokok itu besaran yang ditetapkan dengan suatu standar ukuran. Besaran turunan yaitu besaran yang dirumuskan dari besaran-besaran pokok. Sedangkan secara matematis meliputi besaran skalar, yaitu besaran yang hanya memiliki nilai saja, dan besaran vektor, yaitu suatu besaran di samping memiliki nilai juga memiliki arah.
Besaran pokok ada 7 ya, yaitu massa satuannya kilogram, panjang satuannya meter, waktu satuannya sekon, arus listrik satuannya ampere, suhu satuannya Kelvin, jumlah zat satuannya mol, dan intensitas cahaya satuannya kandela. Sedangkan sistematik dalam SI, yaitu di sini adanya faktor dan awalan ya dengan simbol. Yaitu di sini dengan menggunakan notasi ilmiah, di mana untuk faktor 10 pangkat 1 dinyatakan dengan deka, 10 pangkat 2 dinyatakan dengan hekto, ya, simbolnya H kecil, 10 pangkat 3 dinyatakan kilo, 10 pangkat 6 dinyatakan dengan mega, 10 pangkat 9 giga, 10 pangkat 12 tera, 10 pangkat 15 peta, dan 10 pangkat 18 eksa. Sedangkan pada daerah yang kecil 10 pangkat min 1 desi, 10 pangkat min 2 senti, 10 pangkat min 3 mili, 10 pangkat min 6 mikro, 10 pangkat min 9 nano, 10 pangkat 12 piko, 10 pangkat 15 femto, dan 10 pangkat 18 ato. Definisi standar besaran pokok untuk panjang 1 meter adalah panjang lintasan di dalam ruang hampa yang dilalui oleh cahaya dalam selang waktu 299.792 detik. Sedangkan massa 1 kg adalah massa silinder platinum iridium dengan tinggi 39 mm dan diameter 39 mm. Sedangkan waktu 1 detik adalah banyaknya jumlah getaran yang dialami oleh radiasi yang dipancarkan oleh atom cesium sebanyak 9.192.631.770 kali. Demikian untuk kesempatan kali ini. Nanti berikutnya akan Bapak lanjutkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.